perkenalkan nama saya Mariani Suot dari kelas 4 MB4, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Dan pada saat ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Lobby dan Negosiasi. Untuk soal yang pertama, jelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam negosiasi. Dan untuk jawabannya, yang pertama, kita harus mengetahui keinginan kita sendiri. Contohnya, apa yang akan menjadi tujuan kita dan tingkat harga seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus mengetahui keinginan orang lain. Contohnya, mereka mau harga seperti apa dan bagaimana untuk cara membayarnya, garansinya apa. Dan untuk yang ketiga, kita lakukan penawaran dan lakukan kesepakatan. Yang keempat, bagaimana jika tidak sepakat? Salah satu sebabnya jika tidak sepakat adalah karena kita tidak mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan orang lain. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan penawaran, misalnya antara produsen dan konsumen. Jika tetap tidak ideal, maka ada baiknya orang cari orang lain. Dalam negosiasi ini ada persiapan penguasaannya. Pertama, misalnya kita sebagai seorang negosiator, kita harus paham masalah apa yang akan dibahas. Untuk memaparkannya, kita sebagai seorang negosiator pertama harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai masalah apa yang akan orang bahas, serta bagaimana DP solusinya nanti. Yang kedua, ketika orang sebagai negosiator tahu masalah apa yang akan orang bahas, orang dapat mengangkat isu-isu untuk mencari solusi dalam proses tawar-menawar. Di sini negosiator dapat meletakkan kepentingannya dalam urutan utama agar proses negosiasi dapat berjalan dengan sukses. Dan yang ketiga, misalnya orang sebagai negosiator, orang harus mampu menentukan orang pe posisi melalui orang pe kepentingan agar dapat membuat strategi dengan orang pe kepentingan tersebut. Yang keempat, orang tentukan DP batas tawar-menawar dan orang pilih solusi alternatif. Di sini sebagai negosiator harus menentukan kesepakatan paling buruk yang masih dapat ditoleransi. Jadi misalnya ada potensi mengalami kerugian dalam pencapaian kesepakatan, tentunya orang dapat meminimalisir. Kelima, orang harus mengatur atau menentukan target dan menentukan pembukaan tawaran kepada lawan negosiator. Dalam hal ini, orang sebagai negosiator harus mencapai negosiasi yang maksimal ketika orang dapat mengatur targetnya sendiri yang harus dicapai. Dan untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Jawabannya yang pertama, persiapan. Sebelum orang melakukan negosiasi, salah satu pihak mesti mau tentukan DP tempat dengan DP waktu untuk mau negosiasi akang. Tetapi penentuan ini tidak boleh sepihak. Mesti komunikasi dengan pihak lain yang orang ajak negosiasi apakah cocok dengan tempat dan waktu, karena negosiasi butuh situasi yang kondusif, nyaman, supaya bisa fokus dalam bernegosiasi. Dengan tempat dan waktu yang mesti sama-sama sesuai, tentu proses negosiasi akan melancar dengan bisa mendapatkan hasil keputusan yang betul-betul matang. Yang kedua, diskusi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap diskusi. Di dalam tahap ini, masing-masing pihak mesti wajib melempar ide-ide, saran atau yang jadi DP masalah utama. Dalam proses ini, semua pihak mesti wajib mau memperhatikan, dengar apa yang disampaikan dari pihak lain.
kasih kesempatan masing-masing for mengungkapkan apa yang dorang inginkan. Kemudian catat kalau perlu dengan memang kalau ada poin-poin penting. Yang keempat, win-win solution. Kalau saling berdiskusi dan mengklarifikasi di tujuan, maka orang boleh saling kasih solusi. Tahap ini yang paling penting dalam negosiasi. Karena tahap ini perlu ada keterbukaan dengan boleh egois. Hal ini memang wajar ketika orang belum mencapai win-win solution. Maka dari itu orang perlu cari solusi baru sebelum orang capai win-win solution supaya sama-sama menguntungkan. Misalnya ada calon klien yang ingin pesan orang produk, itu klien masih berasa kalau tuh harga penawaran masih terlalu tinggi atau mahal. Dorang suka yang lebih murah lagi atau lebih rendah. Keempat, klarifikasi tujuan. Kemudian boleh dengan mengklarifikasi tujuan-tujuan masing-masing pihak. Misalnya pihak A ingin seperti itu tentu punya tujuan. Begitu juga dengan pihak B. Dengan memberikan klarifikasi tujuan ini akan membuka orang pemikiran baru dan solusi yang diciptakan dalam negosiasi ini. Dengan klarifikasi ini boleh meluruskan hal-hal yang sebelumnya jadi tanda tanya dan malah yang jadi salah paham. Dan yang kelima, buat perjanjian. Kalau baku dapat win-win solution, DP tahap selanjutnya yaitu backing perjanjian yang lebih saling mengikat dan boleh jadi pegang for saling baku percaya. Pastikan kalau dalam mau backing perjanjian, orang masing-masing pihak terbuka, saling menerima dan sepakat dengan semua hasil dan DP risiko. Backing perjanjian hitam di atas putih supaya perjanjian tersebut lebih kuat. Terakhir, merealisasikan hasil persetujuan. Langkah terakhir ini adalah dengan merealisasikan hasil perjanjian yang orang sepakati bersama. Kalau di tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka perlu orang selesaikan dengan cara yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan untuk soal yang ketiga, jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan jelas. Komunikasi adalah unsur utama dalam sebuah negosiasi bisnis. Komunikasi yang baik dan lancar umumnya akan menghasilkan negosiasi penjualan yang baik, dan sebaliknya. Maka jika orang mengawali proses negosiasi penjualan ini dengan komunikasi yang baik dan lancar, akan sangat disayangkan jika kemudian komunikasi orang tidak diakhiri dengan baik. Kedua, lakukan kontak mata. Selain komunikasi yang jelas dan baik, orang harus juga melakukan kontak mata yang baik kepada orang calon klien saat menutup proses negosiasi penjualan. Bahkan untuk proses akhir dalam negosiasi ini, orang harus lebih serius dalam melakukan kontak mata dari sebelumnya. Dan yang ketiga, tetap percaya diri, optimis, dan positive thinking. Meski proses penutupan negosiasi penjualan ini masih 50-50, alias bisa deal atau tidak, tak ada salahnya dalam tahap akhir ini orang tetap menjaga kepercayaan diri orang. Rasa percaya diri yang orang jaga sampai akhir akan membuat orang calon klien merasa bahwa orang yang kuat dan optimis. Yang keempat, berikan sedikit humor. Humor adalah obat sebuah ketegangan dan beban berat pikiran. Maka setelah orang dan calon klien serius dalam presentasi dan tanya jawab dalam proses negosiasi ini, orang boleh buat humor pada akhir sesi penutupan ini. Dengan humor, proses penutupan negosiasi penjualan
torang akan terasa sangat terbuka dan menyenangkan. Yang kelima, selalu tersenyum. Jika torang kurang bisa humor, jangan terlalu memaksakan diri. Torang bisa melakukan cara lain, yaitu dengan memberikan torang tersenyum. Senyuman adalah senjata saat torang untuk bisa menunjukkan kepada torang calon klien bahwa torang sangat menghargai pertemuan dan negosiasi dengan torang calon klien. Ingat bahwa calon klien adalah manusia dinamis di mana dorang yang mungkin tidak membeli sekarang akan membutuhkan torang dan membeli dari sesuatu yang torang punya nanti. Dan untuk soal yang keempat, jelaskan bagaimana menangani keluhan dalam negosiasi. Yang pertama, mendengarkan semua keluhan pelanggan dengan sabar. Hal paling penting saat menghadapi keluhan pelanggan adalah dengarkan dalam keluhan dengan sabar. Jangan menyela atau bahkan membantah sebelum dorang selesai bicara. Biarkan dorang mengeluarkan apa saja yang jadi dalam keluhan. Karena ketika pelanggan sedang mengeluh, itu sebenarnya mereka melibatkan emosi juga. Sehingga ketika dorang keluhan dibantah, malah akan semakin menyulut emosi pelanggan. Untuk yang kedua, buat pendekatan umum dalam penanganan keluhan pelanggan. Pastikan setiap orang dalam perusahaan memiliki cara pandang yang sama tentang pengertian dan definisi pelanggan, sehingga pelayanan pelanggan menjadi bagian dari nilai dan budaya perusahaan. Manajemen senior berperan dan bertanggung jawab sebesar terhadap kepuasan pelanggan sehingga tak dapat dipungkiri sebutan pelanggan adalah raja dan layanilah dengan seksama. Berikut evaluasi kepuasan pelanggan. Pastikan pelanggan merasa mendapatkan kepuasan dengan pelayanan keluhan mereka tempo hari dan masih menjadi pelanggan setia bagi torang organisasi. Hal ini boleh dilakukan beberapa minggu kemudian sebagai bagian dari evaluasi kepuasan pelayanan keluhan pelanggan. Kemudian analisa keluhan pelanggan dengan seksama. Ketika terjadi keluhan pelanggan, maka disinilah kesempatan dalam memanajemen untuk melakukan analisa kedua mengenai proses dan prosedur pelayanan pelanggan atau customer service. Sikap dan perilaku tim terdepan dalam pelayanan pelanggan ini harus mencerminkan profesionalisme dan sikap empati. Dalam lebih jauh tentang perilaku pelayanan pelanggan, orang dapat lihat dari berbagai sumber mengenai perilaku wajib seorang frontliner. Berikut, bangunlah tanggung jawab. Frontliner perusahaan torang harus diberdayakan dalam mengambil tindakan pelayanan keluhan pelanggan khususnya sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat. Berikut penyelesaian keluhan pelanggan. Selesaikan segera setiap masalah keluhan pelanggan tanpa harus mencari kompensasi, menunggu negosiasi, dan lainnya. Hubungi pelanggan dalam interval waktu yang telah disepakati sehingga permasalahan keluhan tidak bertele-tele. Penyelesaian keluhan pelanggan dilakukan lebih cepat untuk hasil lebih baik. Dan yang terakhir, berikan solusi yang terbaik dari sudut pandang pelanggan. Merupakan tujuan penting dari keluhan pelanggan yaitu untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Sebaiknya tawarkan solusi yang tidak akan merugikan kedua belah pihak. Jelaskan pula hal-hal detail mengenai solusi yang ditawarkan agar pelanggan boleh membuat keputusan yang baik. Untuk soal yang terakhir, jelaskan strategi negosiasi yang harus dilakukan dalam negosiasi. Berikut ini jawabannya. Langkah-langkah strategi persiapan negosiasi. Langkah pertama, mengenali masalah. Untuk persiapan strategi dalam negosiasi di dunia nyata, tanyakan pertanyaan di bawah ini sebagai bagian teknik negosiasi Anda. Pertama, apa masalah yang Anda hadapi atau akan hadapi di tempat Anda kerja? Kedua,
Apakah ada lebih dari dua pihak yang terlibat? Siapa mereka? Dengan menjawab pertanyaan di atas, torang akan mengetahui siapa lawan negosiasi torang dan apa isu yang ingin diangkat dalam pertemuan negosiasi. Langkah kedua, memutuskan untuk bernegosiasi. Sebelum torang berangkat dan melakukan negosiasi, torang perlu memastikan terlebih dahulu apakah situasi yang torang hadapi memang diperlukan negosiasi atau tidak. Supaya torang tahu, torang ajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa pro dan kontra dari memutuskan negosiasi dalam hal ini? Yang kedua, apa ada alternatif untuk bernegosiasi? Pikirkan tentang masalah yang kita identifikasi sebelumnya. Jika torang temukan alternatif lain dalam pilihan negosiasi, maka bisa jadi materi negosiasi torang tidak perlu dinegosiasikan. Torang perlu persiapan strategi dalam negosiasi selanjutnya. Langkah yang ketiga, menganalisis kebutuhan. Penting for menganalisis kebutuhan, penting for memprioritaskan kebutuhan di kedua sisi secara adil. Dari perspektif, torang perlu memperhatikan kebutuhan materi negosiasi menjadi pertama, bahan negosiasi apa yang wajib torang perjuangkan dalam negosiasi sampai berhasil. Kedua, materi negosiasi yang torang rasa sangat penting, berada mutlak, wajib torang menangkan. Ketiga, hal apa yang bagus untuk torang peroleh torang anggap sebagai bahan jika torang mendapatkannya. Setelah torang tahu prioritas yang torang butuhkan untuk strategi negosiasi, maka torang perlu mengidentifikasi apa kesepakatan dan ketidaksepakatan. Hal ini perlu diidentifikasikan dalam cara kesepakatan dan ketidaksepakatan adalah pertama, mengetahui bidang ketidaksepakatan dan apa kepentingan bersama. Kedua, bersiap untuk area ketidaksepakatan baru yang mungkin terjadi. Ketiga, torang buat kemajuan dengan berpatok atas kepentingan bersama. Keempat, torang harus pelajari kebutuhan sesungguhnya dari torang pihak lawan tersembunyi atau tidak diutarakan. Kelima, torang identifikasi bersama pihak yang terlibat dalam proses negosiasi area kepentingan bersama dan area ketidaksepakatan. Dan langkah yang keempat, mengidentifikasi mata uang. Berikut adalah beberapa contoh mata uang yang akan torang gunakan dalam teknik negosiasi yang berguna dalam masa persiapan strategi dalam negosiasi, yaitu pertama, waktu. Menghemat waktu biasanya diinginkan untuk semua pihak. Kedua, peluang masa depan selalu diinginkan banyak pihak. Ketiga, pengakuan semua orang ingin diakui atas kontribusi mereka. Keempat, kekuasaan. Orang senang merasa memiliki kekuatan dalam suatu situasi. Dalam persiapan strategi dalam negosiasi penting torang untuk tahu mata uang yang menggerakkan torang pihak lawan dalam bernegosiasi. Torang boleh mengatur teknik negosiasi torang untuk dapat apa yang torang inginkan dengan memberikan mata uang yang dorang mau. Contoh negosiasi, misalnya pihak A adalah produsen alat tulis kantor, pihak B adalah pengecer yang menginginkan periode pembayaran yang panjang untuk torang yang mereka beli, untuk barang yang mereka beli dari pihak A, karena mereka harus menunggu penjualan mereka. Pihak A tidak membutuhkan dan dalam jangka pendek sehingga dapat menggunakan periode penagihan sebagai mata uang dalam negosiasi atau biaya rendah untuk pihak A, bernilai tinggi untuk pihak B. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas lobby dan negosiasi ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.